Suatu ketika di akhir zaman nanti itu yang meleburkan adalah api juga, kan sifatnya siwa yang meleburkan, kan dewa siwa itu kan dewa pelebur. Mula di pewayangan itu diceritakan senjatane Batara Guru ya siwa itu kan, senjatane guntur angin guntur geni, badai guntur lah badai kan, guntur angin guntur geni lah. Kiamat terakhir nanti terjadinya karena badai matahari, Mas. Api yang terbawa oleh angin seperti badai, suriat entek, Mas. Itu kiamat terakhir akan terjadi seperti itu. Makanya di wayang sudah dijelaskan adalah siwa itu menghukum titah yang salah atau titah yang berani, dia mengeluarkan jurusnya yang namanya guntur angin guntur geni, itu badai. Sebenarnya bumi ini tak suka kuwi, Mas. Badai ya. Iya, nek basa Jawa ini guntur angin guntur geni. Mula sifatnya siwa itu ada dua, pelebur dan penyempurna. Makanya dalam kisah wayang itu yang bisa menaikkan ke surga adalah yang bisa menyempurnakan titah adalah siwa itu tadi. Tapi jika dia juga bisa meleburkan, mulai diarani nenggon wayang itu kan kawah condro di muka, dilebokke ning neraka, gitu. Nah, sempurna itu apa, Mas? Itu bisa rohnya. Kalau moksa itu sudah hanya roh tapi rogo. Makanya fungsinya meditasi kalau tingkat pencapaian sampai raga itu lebih susah, karena kamuksan itu lebih mengendalikan cipta, rasa, jiwa, lan rogo. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga, ini luar biasa, Mas. Karena rogo ini kanggonan reget, kanggonan sifat angkara murka. Nah, itu. Makanya di dalam gunungan wayang itu mesti kaya ana gapura buta ana loro. Iki simbol angkara lan murka. Angkara itu kan artinya dibilang angkara itu apa? Ego yang berlebihan. Over ya. Nah, itu akhirnya timbullah angkara. Sifat keakuan, merasa benar, merasa pintar. Pokoknya egois lah kan gitu. Nah, paling gitu. Nah, makanya dihindari sifat-sifat seperti itu. Terus buta siji nih, murka. Murka itu apa tuh jane? Nafsu yang berlebihan. Akhirnya timbullah kemurkaan. Rumangsa duweni serakah, seneng ngrusui wong liya. Nah, itu murka. Kan gitu. Apakah ini nafsu itu memang apa ya? Apakah nafsu itu selalu buruk atau gimana menurut Mas Tinus itu? Nah, ini saya jelaskan. Kalau kita bicara soal nafsu loh ya. Itu berkaitannya dengan sedulur papat kalima pancer kan. Jadi di dalam wayang itu diceritakan Puntadewa itu pancere. Kalau di gunungan itu merpati putih. Iya kan. Nah, ini gunungan kan ada 5 hewan, ular, macan, monyet, sama banteng. Itu 4 sifat buruk yang ada dalam raga kita. Lah sifatnya saka gawan saka darah iki lho, Mas. Banyu abang iki lho, kuwi nggawa sifat 4 karakter dunia, keduniawian kan ngono lho. Sifat atau nafsu? Sifat. Itu nafsu. Ya sifat gambaran sifat alamiah yang ada dalam raga. Makanya anak raga iki kudu disempurnakake, sing iso nyempurnakake apa sukma. Mula pengen iso dadi nemoni sukma kudu goleki guru sejati apa jati dirinya. Nek ora iso ketemu jati dirinya dhewe, kita nggak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup. Itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya. Nah, nafsu makanya kan dibilang pancer gini tengah loh. Orang yang pinggir, orang yang ngarep, orang yang dhuwur, orang yang isor, orang yang dhuwur, orang yang tengah.
berarti sifatnya penyeimbang. Penyeimbang. Kabeh nek kekakean ora apik, nek kekurangan ya ora apik. Ya. Ego, kita kalau kelebihan dadine angkara, egois, Iya. eneke wah ora apik lah ngene. Nek Intinya- kekurangan ego, eneke wonge lemah, eneke mau tidak. Berarti- Jadi diambil sisi tengahnya adalah kebijaksanaan. Berarti intinya nafsu itu juga penting, tapi dengan Nah, yang kalau berimbang. nafsu kelebihan akhirnya jadi angkara murka, apa murka ya, murka lah, kemurkaan. Punya keinginan nggak terus menungso kan nek mung kurang terus goleki anuan gitu loh. Nek mung kurang. Nek kekurangan sifat nafsu kok urip kok ora di pengarep-arep ora di tujuan hidup kan gitu. Dadi jebuk tengahe. Sifat asih. Temune kan ngono teman. Terus untuk menjadikan nafsu itu bisa balance atau seimbang itu seperti apa mas? Apa namanya? Lah itu kan makanya kan fungsinya spiritual kan ning ngono to Mas. Kita mencari rileks, Relax ya. ketenangan, kedamaian. Ketika kita sudah menemukan itu kita akan balance. Kita seimbang, lebih bisa mengontrol diri. Jadi kita meningkatkan tingkat kesadaran. Nah, dhewe nek arep nglakoni salah ki kaya sadar, oh iya ya, aku ki kleru ya. Nah, itu yang namanya sadar. Berarti Mawas diri. berarti pada dasarnya semua orang itu punya kesadaran, baik itu dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja, kesadaran itu berarti ada mas ya? Jadi kesadaran itu untuk memahami bawah sadar. Jadi dewe kadang-kadang nglakoni sesuatu kesalahan yang di bawah sadar kita. Dewe ra krasa nek ade nglakoni salah lagi lho. Nah untuk tujuan spiritual kita biar bisa memahami itu dari ketidaktahuan itu menjadi tahu. Karena makanya kan wong Jawa itu kan ngajarke kita belajar dari ketidaktahuan. Akhirnya jadi ngerti. Ya. Nah, itu yang namanya kesadaran. Jadi kalau kita sudah menyadari itu kita bisa menyeimbangkan antara jadi ning Jawa ki ora ana dalam etika Jawa itu nggak ada sifat salah atau benar. Tapi orang Jawa itu memandangnya bahwa segala sesuatu berdasar ketidaktahuan kan gitu. Jadi orang nek wong Jawa ki nek enek wong nglakoni salah dianggap wong urung ngerti. Oh. Gitu. Jadi memang karena jadi orang nek wong salah beda nek wong saiki oke nek wong salah disalah-salahke kan. Nek wong Jawa dalam etika Jawa yang sebenarnya orang yang benar-benar memahami Jawa kita memandangnya beda. Ya mungkin kono urung ngerti apa sing dilakoni. Dan gitu. Jadi nggak ada unsur menyalahkan. Gitu. Karena apa? Tingkat spiritual itu nggak ada sifat nyalahke, merendahkan kan gitu. Makanya belajarlah merendah sampai tak ada ya seorang pun yang bisa merendahkanmu. Ya. Belajar mengalah sampai tidak seorang pun bisa menyalahkanmu kan gitu. Jadi tidak ada kebenaran jika masih mau menyalahkan. Tidak ada yang ditinggikan jika masih mau merendahkan. Jadi sifat iki mau Jawa niki dadi padang sing ora mlereng, dadi santosa sing ora medeni. Dadi bener ning tanpa nyalahke. Ngono lho. Kalau misalnya Dadi landhep ning sing ora nglarani. Dadi lancip sing ora natoni. salah itu perlu membenarkan apa enggak? Gimana? Kalau ada orang yang salah, Menasihati betul dengan membenarkan. Menasihati itu sifatnya sharing, kita memberikan masukan tapi tidak ada unsur paksaan. Nenek bener kan ngene nggak boleh, karena kadang-kadang kita juga melalui salah gitu. Benar. Adewe nek iki ngene adewe kadang misalkan ya koyo ning dalan wah kowe ngupit cahayaan numpak kendaraan nyayaan, kadang-kadang kita sendiri juga seperti itu. Iya. Kan gitu. Itu yang fungsinya kita mawas karena tingkat kualitas diri itu pertama adalah nanding sariro. Nanding sariro ki
wonge jek banding-bandingi wong liya. Kae ngene, aku ngene, kae ngene ngono. Itu nanding sarira. Kedua, itu ngukur sarira. Ngukur sarira iki aku sakmene kono sakmene. Nah, itu ngukur sarira. Ya kan? Ketiga, tingkat ketiga itu tepo sarira. Tepo sarira itu kita lebih memahami orang lain. Kan gitu loh. Kita berusaha untuk memahami orang lain. Itu tingkat lebih atas lagi. Terus tingkat yang keempat, tahap yang keempat, mawas diri. Mawas diri itu kita lebih fokus memahami diri. Boleh memahaminya diri iki kayak istilahnya introspeksi. Di atasnya mawas diri itu adalah ngulat sarira. Ngulat itu kan ngingeti. Sarira adewe, dadi ngingeti awake dhewe. Itu adalah suatu sifat untuk menemukan jati diri. Nah, berarti nek wis iso ngulat sarira iki tahap yang paling atas. Jadi nek wong jek gelem kadang kan sing tingkat paling bawah itu kan nanding sarira. Nek jek gelem nanding sarira berarti kualitasnya jek paling rendah. Nah, itu. Kualitasnya orang, semua orang bukan hanya spiritualitas ya. Kualitasnya orang terletak pada di situ, namanya kualitas diri. Mula diarani penilaian orang itu tergantung pada apa yang kita ucapkan, ya kan? Karena ucapan itu hasil dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Makanya sak rogo iki paling landhep dhewe. Lambe. Ucapan adalah doa.